Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita sehat selalu. Kalau kemarin kita sudah selesai membahas masalah rataan data, baik itu data tunggal maupun berkelompok. Kali ini kita akan melanjutkan ke materi modus data tunggal dan berkelompok. Oke, modus adalah angka atau nilai yang paling banyak muncul, ya. Jadi modus itu adalah angka atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, oke, perhatikan. Contohnya, tentukan modus dari data berikut. Nah, yang pertama ini 4, 5, 8, 8, 7, 6, 9, 6, 5, 8. Oke. Dari nomor 1, berarti modusnya adalah 8. Ya. Kenapa? Karena 8 yang paling banyak pada soal nomor 1. Ingat, 8-nya ada berapa? Ada 3. Maka modusnya adalah 8. Karena pada soal nomor 1, angka 8 yang paling banyak muncul. Kemudian ke nomor 2-nya. Ada deretan angka yaitu 12, 10, 10, 11, 15, 8, dan 15. Nah, untuk soal nomor 2, itu angka yang paling banyak muncul ada 2, yaitu angka 10 dengan angka 15. Maka modusnya adalah 10 dan 15. Ya. Jadi karena ada 2 angka yang munculnya sama banyak, ya, yang angkanya sama banyak, maka berarti modusnya ada 2, yaitu tadi berapa? 10 dan 15. Sekarang pertanyaannya, kalau dari deretan tersebut seluruh angka yang muncul sama banyaknya, angka yang muncul, berapa modusnya? Nah, kalau semua angkanya sama banyaknya, berarti modusnya tidak ada, ya. Jadi kalau seluruh angka yang ada di deretan itu sama banyaknya, berarti modusnya tidak ada. Ya. Nah, tadi modus untuk data tunggal, ya. Ini modus data tunggal. Jadi ingat sekali lagi, modus adalah angka yang paling banyak muncul. Sekarang kita masuk ke modus untuk data berkelompok. Nah, jadi ini rumusnya. Modus adalah tepi bawah kelas tambah panjang kelas dikali selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi ini, ya, ini keterangannya. MO adalah modus, TB tepi bawah kelas, P panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ya, jadi sekali lagi, MO sama dengan TB tambah P kali D1 per D1 tambah D2. Oke. Langsung kita ke contoh soal. Nah, hitunglah modus dari data frekuensi berikut. Jadi ini intervalnya 21 sampai 25.
26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50. Nah, pada interval pertama frekuensinya ada 2, kemudian kedua 8, ketiga 9, ya, keempat 6, kemudian kelima itu ada 3, dan keenam ada 2 ya. Nah, kita bahas. Jadi ya. Jadi, tadi ingat frekuensi kelas modusnya adalah 9 ya. Kenapa 9? Karena di antara frekuensi yang paling besar adalah nilai 9 ya. Ini 2, 8, 6, 3, 2. Jadi angka yang paling besar untuk frekuensi adalah 9, maka ya pada interval inilah kelas modusnya ya. Jadi frekuensinya 9. Nah, TB-nya berarti ini 31 ya. Nah, TB 31 kurang 0,5 sama dengan 30,5. Jadi TB ya, sisi sebelah kiri ini selalu dikurang 0,5 nantinya. Kemudian panjang kelas itu ini ya. Jadi jarak antara interval yang atas dengan yang kedua ya. Jadi ini panjang kelas namanya. Ya, jadi selisihnya itu 26 kurang 21. Maka panjang kelasnya adalah 5. Nah, kemudian D1. Apa tadi D1? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi berarti 9 dikurang 8. Maka D1-nya dapat 1. Kemudian D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 9 dikurang 6 ya. Ini ya. Maka dapatlah 3. Jadi D1-nya 1, D2-nya 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Ya. MO sama dengan TB tambah P kali D1 per D1 tambah D2. MO sama dengan, nah, TB-nya tadi adalah 30,5. Ini ya, 30,5. Maka ganti TB-nya dengan 30,5 tambah panjang kelasnya tadi 5. Kemudian D1-nya tadi adalah 1 per D1-nya 1 tambah D2-nya tadi adalah 3. Oke, kita lihat lagi. Nah, D1-nya 1, D2-nya 3. Sehingga MU sama dengan 30,5 tambah 5 kali 1 per 4. MU sama dengan 30,5 tambah 5-nya dikalikan dulu ke 1 ya. Jadi 5 per 4 jadinya. Jadi selesaikan dulu perkalian, baru nanti dijumlahkan. Nah, maka MU-nya sama dengan 30,5 tambah 5 per 4 itu sama dengan 1,25. Maka MU-nya sama dengan 31,75 ya. Jadi hasil akhirnya atau MU-nya adalah 31,75. Jadi ingat, diselesaikan dulu perkalian aturannya ya. Jadi jangan 30,5 tambah 50 tambah 5 dulu, salah ya. Jadi selesaikan dulu 5 kali 1 per 4-nya. Dapat 5 per 4 dibagi ya, 5 dibagi 4 dapat 1,25. Baru tambahkanlah 30,5 tambah 1,25. Dapatlah 31,75. Jadi MO-nya 31,75. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Hitunglah modus dari data frekuensi berikut. Dari sini sudah bisa kita lihat bahwa frekuensi kelas modusnya itu adalah apa? 11. Karena dari data frekuensi yang ada, angka yang paling besar adalah 11. Nah, langsung kita ke pembahasannya. Nah, ini dia. Jadi inilah frekuensi kelas modusnya 11 tadi. Berarti D1-nya 11 dikurang 6. Maka D1-nya adalah 5. D2-nya 11 dikurang 9. Maka dapat D2-nya 2 ya. 11 kurang 9. Kemudian panjang kelasnya, ini dia, panjang kelasnya berarti 18 kurang 12. Nih, panjang kelasnya 18 kurang 12 dapat 6. Kemudian tepi kelas bawah berarti dia adalah interval ya, atau kelas yang sejajar dengan frekuensi kelas modusnya. Berarti dia TB-nya 24 dikurang 0,5 sama dengan berapa? 23,5. Berarti tepi bawah kelasnya adalah 23,5. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti MO sama dengan TB tambah P kali D1 per D1 tambah D2. TB-nya tadi 23,5 tambah panjang kelasnya 6. Kali D1-nya 5 per D1-nya tadi 5 tambah D2-nya adalah 2. Berarti MO sama dengan 23,5 tambah 6 kali 5 per 7. MO sama dengan 23,5 tambah 6 kali 5, 30. Berarti 30 per 7. MO sama dengan 23,5 tambah 30 per 7. Itu tadinya adalah 4,2857. Jadi kita sederhanakan ya. Kita buat menjadi 2 desimal di belakang koma. Maka 30 dibagi 7 hasilnya 4,29. Jadi MU-nya sama dengan 23,5 tambah 4,29 menjadi 27,79. Berarti nilai modusnya atau modusnya adalah 27,79 ya. 27,79. Jadi untuk soal di atas modusnya adalah 27,79. Oke, demikian saja pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami, dimengerti ya, dan bisa menyelesaikan untuk soal-soal modus yang lainnya. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.